Oke, itu mengenai apa namanya Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, di mana Allah taala menjadikan beliau itu sebagai seorang yang populer di masanya, yang terkenal, bahkan siapa yang nggak kenal Syaikhul Qadir, bahkan sampai sekarang namanya itu dikenal. Bahkan Syaikhul Qadir ini saking luar biasanya ya, oleh siapa, Wahabi sekalipun, Ibnu Taimiyah sekalipun, itu beliau dijunjung tinggi, hormat, angkat topi ke beliau, ke Syaikhul Qadir Jilani. Gak ada cacat itu, Syaikhul Qadir gak ada cacat itu, subhanallah. Bahkan apa namanya, salah satu karya dari Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullah, mana tuh kitab Futuhul Ghaib tuh. Nah, ini, cuman kalau ini bukan catatan kakinya Syekh Ibnu Taimiyah. Ini kan ada salah satu karya dari Syaikhul Qadir Jilani yang namanya Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib. Tapi bukan cetakan ini, karena kalau cetakan ini itu apa, catatan kakinya atau syarahnya itu disyarahi oleh Syekh Qadir Jilani. Kalau cetakan yang lain, kitab Futuhul Ghaib itu yang karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu dikasih syarah oleh Ibn Taimiyah. Kurang hebat apa tuh? Jadi luar biasa Syekh Abdul Qadir ini, namanya bersih di kalangan siapapun. Luar biasa itu Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuna ta'allum ta'limuna fil intifadh dzikru wa tadhkir wal ifadatu wal istifada wal hatta la tamassuku bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khair ibtigha wajhi wa qurbi sabbi subhanahu wa ta'ala. Bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada halaman 105. Kalau situ berapa? 106. Cetakan pertama halaman 105, cetakan kedua 106. Oke. Langsung saja, qala al-musannif al-Imam an-Nawawi wa Sayyid Hasan bin Ja'far bin Hasan al-Barzanji rahimahullahu ta'ala, ila an qala ila an ishtahara amruhu wa faqa ahla asrihi ay zamanihi ilman wa amalan wa zuhdan fid dunya wa ma'rifatan billahi wa riyasatan ay syarafan fi qadrihi wa qabulan fi qawlihi wa tarasituhu bi kasri sad ay amma dhikruhu al-hasan fi jami'i aqtaril ardi wa saru dhikruhu ay thana'uhu wa syarafuhu masir asy-syamsi ay minal masyriqi ilal maghrib ila an ishtaharahu ila an tumqa maring ishtahara jadi masyhur apa amruhu perkarane Syekh Abdul Qadir wa faqalan apa ngunggahi, apa ngunggahi itu gini, faqo itu faik itu sesuatu yang naik, juara kalau bahasa Indonesianya apa, menjuarai gitu bahasa Indonesia. Oke, wa faqa ahla asri, mengalahkan juga apa-apa. Wa faqalan ngalahaken ahla asrihi ing ahli mongsone Syekh Abdul Qadir ay tegese zamani Syekh Abdul Qadir. Apane ilman ilmune, wa amalan amale, wa zuhdan zuhute di dunia ing dalam dunia, wa ma'rifatan lan ma'rifate billahi kelawan Allah, wa riyasatan lan riasa jadi ngepalai ay tegese syarafan mulya fi qadrihi ing dalam kadari Syekh Abdul Qadir, wa qabulan lan penerimaane fi qaulihi ing dalam ucapane Syekh Abdul Qadir, qatara lan mabur terbang apa situhu apa popularitasnya Syekh Abdul Qadir bikasri sadi kelawan kasrai huruf sad ay tegese amma umum apa dzikruhu atau amma nyebar apa dzikruhu penyebutane Syekh Abdul Qadir al-hasanu kang bagus fi jami'i aqtaril ardi ing dalam sekabehe pira-pira bagian bumi, wasara lan lumaku apa dzikruhu penyebutannya Syekh Abdul Qadir ay tegese tanauhu pujian Syekh Abdul Qadir wa syarafuhu lan kemuliaan Syekh Abdul Qadir masir syamsi ing dalam atau kelawan nggon melakune srengenge ay tegese minal masyriqi saking arah etan ilal maghribi
temeka kulon. Nah, ngebahas tentang atau melanjutkan kisah sebelumnya di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah pada awal mulanya beliau itu mujahadah, ya kan, bermujahadah, riyadhah, khalwat, puasa mutih dan segala macam ya. Sehingga beliau itu mendapatkan hal dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dalam satu keadaan di mana beliau itu usul ke Allah Subhanahu wa taala. Setelah usul ke Allah Subhanahu wa taala, beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang gila tuh ya. Edan. Kan semalam tuh. Jadi memang oleh Allah Subhanahu wa taala beliau diperintahkan menjadi atau pura-pura lah menjadi orang yang gila, sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu menganggap beliau Syekh Abdul Qadir sebagai orang gila. Dan itu wajar, ya kan? Wajar. Tidak hanya gila, beliau itu diperintahkan oleh Allah Taala untuk menjadi orang yang bisu kan, bitakhurus wa tadhahar bitakhurus. Nah, kemudian sampai beliau itu disuruh diperintahkan oleh Allah Taala untuk menjadi orang yang mati bahkan. Jadi biasanya itu seakan-akan orang yang nggak ada nyawanya, ya, orang yang nggak ada nyawanya, yang mati, sampai beliau itu dibawa ke Maristan berkali-kali, dan ketika beliau itu ditempatkan di tempat pemandian mayit, ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibangunkan, sadar. Nah, setelah itu nggak jadi tuh dikuburin, padahal udah disiapin tuh kafannya, kuburannya segala macam. Nah, setelah itu ila anistahara amruhu, sampai beliau itu jadi orang yang terkenal, jadi orang yang masyhur, jadi orang yang populer atas perintah Allah Taala. Wa faqa ahla asrihi, dan beliau itu mengungguli semua manusia di masanya. Mengungguli apanya? Ilman, ilmunya, wa amalan, amalnya, ibadahnya, wa zuhdan, kezuhudannya, ketidaksukaannya kepada dunia, ya, wa ma'rifatan, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wariasatan dan kemuliaan beliau, ya kan, dalam kadar beliau, wa qabulan, penerimaan ucapannya, wa tarasituhu. Nah, jadi beliau di masanya ya orang nomor 1. Itu makanya disebut oleh banyak para aulia, banyak para kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan apa? Sultanul Aulia. Gitu kan? Rajanya para wali. Kenapa ya? Karena memang di masanya nggak ada lawan. Gitu kan? Di masanya nggak ada lawan. Karena nggak ada lawan, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan beliau itu untuk mengatakan qadami ala raqabati kulli waliyin lillah, bahwa kedua kakiku itu berada di pundak semua wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di waktu itu beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Beliau menjadi Sultanul Aulia, atau kalau dalam istilah ilmu tasawuf itu ada yang namanya Al-Qutbul Ghaus. Jadi wali kutub itu rajanya para raja. Kemudian Ghaus itu adalah pangkat tertinggi dari kutub-kutub yang ada. Itu Al-Qutbul Ghaus. Ya kan? Kalau ghaus artinya kan yang memberikan pertolongan gitu ya, karena memang beliau itu bisa memberikan pertolongan kepada siapa. Bisa, katakanlah kalau dalam satu negara itu wali kutub ya seorang presiden atau seorang raja gitu. Jadi yang presiden itu punya menteri, menterinya itu bisa dicopot gitu. Kalau wali kutub itu pun juga sama, bisa mencopot kewalian seseorang ketika ada sesuatu yang nggak beres dalam diri seorang wali itu. Dan nanti juga ada kisahnya itu nanti. Tenang, itu masih panjang ceritanya mah. Kalau masalah cerita, nggak bisa habis di sini di kitab ini, masya Allah. Dan sampai beliau itu sampai terkenal dari masyrik ilal maghrib. Popularitasnya itu luar biasa, sampai dari jagat timur sampai jagat barat itu nggak ada yang nggak kenal beliau. Ya kan? Kenapa? Ya karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang wali Allah Ta'ala, jadi wali itu macam-macam. Ada yang
diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersembunyi, itu kan. Ada yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk populer. Masing-masing tugasnya, gitu tuh. Ya ibaratnya seperti kementerian itu kan macam-macam. Kementerian yang merupakan apa namanya dalam pemerintahan itu kan ada kementerian yang tugasnya mendidik, gitu kan. Kementerian yang tugasnya apa pendidikan, kemudian perekonomian, kemudian keamanan, pertahanan, apalagi pembangunan dan lain sebagainya, kan ada tuh yang seperti itu. Nah wali-wali pun sama. Ibaratnya polisi lah, polisi itu ada yang dinas di luar gitu kan, ada yang di kantor, kemudian ada yang jadi intel. Kalau intel kan nggak kelihatan intelijen itu, nggak kelihatan apakah dia polisi atau bukan. Ya seperti itu. Wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian dari mereka ada yang muncul populer, itu kan dikenal oleh orang banyak, dan sebagian lagi enggak, mereka tersembunyi. Bahkan sebagian dari para aulia itu tidak kenal, tidak tahu bahwa dirinya itu seorang wali. Ya kan? Dan hal ini dijelaskan oleh siapa namanya Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah taala di awal-awal Muqaddimah Al-Futuhat Al-Makkiyah, di sana dijelaskan. Jadi orang-orang yang apa namanya ya memahami bahwasanya para wali itu tidak tahu bahwa dirinya wali, ya belum tentu. Ya karena wali itu macamnya banyak. Ya kan? Ada wali abdal, ada wali yang namanya imamani, ada wali yang namanya kutub, ada wali yang namanya rijalul ghaib. Nanti di akhir-akhir ini ada nih pembahasan mengenai macam-macamnya wali, ada. Tenang, masih panjang ini mah. Yang ketika membahas ibadah Allah, rijalullah itu ya, terus ada doa-doanya itu. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullahu taala di akhir-akhirnya itu sebelum ibadah Allah, rijalullah, mulai dari apa nih? Ketika doanya ya, Allahumma inna nas'aluka bi anfasi hadzal arifil akbar was sirril adhar al-warithil muhammadi sahibul idlal al-bisatil indi wal bisalikin ala minhajil anwar al-muqtarifina fi manhali ma'arifihil a'dhabil azhar an tumiddana bi tibi anfasihim wa tudniya lana bi thimara hirasihim. Itu ya. Setelah itu ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya kan? Macam wali. Kemudian ya khatam, ya qutbu, ya imaman, ya autad, ya abdal, ya ruqaba, ya nujaba, ya nuqaba, ya ahlul ghirah, ya ahlul akhlak, ya ahlus salamah, ya ahlul ilm, ya ahlul bas, dan seterusnya. Itu macam-macamnya wali itu. Dan dari mereka itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu. Nah makanya jangan disamakan antara wali satu dengan wali yang lain gitu. Wali abdal itu nggak sama dengan rijalul ghaib, wali rijalul ghaib, ya kan? Terus wali mana tadi? Arwahut tahirah atau wali ahbab, wali akhilla, wali muhaddatsun, sumara, warasatul zalim nafsi minkum wal muqtasid wasabiq bil khairat. Wali-wali itu macamnya atau tugasnya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, jangan disamakan makanya. Makanya yang ngaji yang rada jero lah, biar pinter dikit gitu, bro. Oke, itu mengenai apa namanya Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, di mana Allah taala menjadikan beliau itu sebagai seorang yang populer di masanya, yang terkenal, bahkan siapa yang nggak kenal Syaikhul Qadir, bahkan sampai sekarang namanya itu dikenal. Bahkan Syaikhul Qadir ini saking luar biasanya ya, oleh siapa Wahabi sekalipun, Ibnu Taimiyah sekalipun, itu beliau dijunjung tinggi, hormat, angkat topi ke beliau, ke Syaikhul Qadir Jilani. Gak ada cacat itu, Syaikhul Qadir gak ada cacat itu, subhanallah. Bahkan apa namanya, salah satu karya dari Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullah, mana tuh kitab Futuhul Ghaib tuh. Nah ini, cuman kalau ini bukan catatan kakinya Syekh Ibnu Taimiyah. Ini kan ada salah satu karya dari Syaikhul Qadir Jilani yang namanya Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib. Tapi bukan cetakan ini, karena kalau cetakan ini itu apa catatan kakinya atau syarahnya itu disyarahi oleh Syekh Qadir Jilani. Kalau cetakan yang lain, kitab Futuhul Ghaib itu yang karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dikasih syarah oleh Ibn Taimiyah. Kurang hebat apa tuh? Jadi luar biasa Syekh Abdul Qadir ini, namanya bersih,
di kalangan siapapun. Luar biasa itu Syekh Abdul Qadir. Bahkan di kalangan tadi Ibnu Taimiyah sekalipun angkat topi ke beliau, hormat. nggak luar biasa kayak gimana tuh Syekh Abdul Qadir itu. Bahkan kalau untuk wali-wali yang lain belum tentu diterima oleh Ibnu Taimiyah gitu ya. Itu sekilas. Oke. Di sini ada hal yang perlu tekankan ya. Jadi seperti biasa kita tidak hanya cerita ngalur ngidul ngitan ngulon, ya, tapi kita harus mengambil hikmah dari kisah yang dibaca di setiap harinya. Ya, di mana di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi beliau terkenal di masanya dan beliau menjadi satu orang yang melebihi masanya baik dari sisi ilmunya, amalnya, kezuhudannya, kemakrifatannya, kemudian kepemimpinannya, penerimaan ucapannya, ya kan? Ada 6 poin. Jadi tetap dalam menjalani thariqah itu harus ada 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. 3 aja dulu. Pertama ilmu harus ada pengetahuan, ya kan? Ya setidaknya dalam menjalani thariqah itu pengetahuannya adalah termasuk dari usul ad-diyanah. Ya maksudnya dasar-dasar agama ya, dalam arti dia tahu tata caranya wudu, tahu tata caranya sholat, tahu tata caranya mandi wajib, itu kan, tahu tata caranya puasa, tahu tata caranya zakat, ya sekilas gitu. Jadi yang nggak harus mendalam bahwasanya kesunahan dalam sholat itu apa aja dihitung satu persatu sampai sekian belas misalnya, enggak seperti itu, enggak, ya kan? Nah, itu keterangannya penjelasannya ada itu nanti di Al-Anwarul Qudsiyah, dan nanti kita akan bahas di waktu yang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya thariqah atau materi dari atau dasar dari thariqah Qadiriyah yang sampai saat ini populer gitu ya. Oke. Jadi dalam sebuah kitab biografi yang ditulis oleh Dr. Abdul Razak Al-Kailani yang judulnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Imamuz Zahidul Qudwah. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau adalah seorang imam yang zuhud, yang menjadi suri tauladan. Beliau menjelaskan tentang thariqah. Thariqah itu apa? Hiya as-suluk allati yusilu ila ridallahi subhanahu wa ta'ala. Itu satu jalan yang dapat menyampaikan seseorang kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam definisi lain, thariqah itu adalah menurut Said Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat, beliau mengatakan thariqah itu adalah as-siratul mukhtassah bis-salikina ilallahi ta'ala min qat'il manazil wa taraqqi fil maqamat. Thariqah itu adalah sirah, perjalanan yang khusus bisalikin bagi orang-orang yang salik, orang yang bersuluk ilallahi ta'ala, orang yang menuju Allah Ta'ala. Itu berupa apa? Min qat'il manazil, dari menempuh beberapa rintangan-rintangan, itu tentunya nafsu-nafsunya itu ya, wa taraqqi fil maqamat, dan juga naik kepada makom-makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diistilahkan dengan apa kemarin dalam hikam, itu al-waridat atau warid. Itu. Jadi itu thariqah, yaitu satu jalan, satu metode, satu tata cara di mana seseorang itu ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui proses suluk. Melalui proses suluk yang diantaranya adalah zikir, kemudian khalwat, kemudian uzlah, kemudian riyadhah, dan seterusnya. Itu akan dijelaskan di penjelasan nanti. Yang pada intinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Qalaidul Jawahir ini, Imam muallif neta Imam Tadifi dalam kitabnya Qalaidul Jawahir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menegaskan bahwasanya thariqah beliau itu isinya apa?
Pondasinya apa? Nah, kata Syekh Abdul Qadir, la yara ghairu maula. Di mana seseorang itu tidak boleh melihat kecuali tidak boleh melihat selain Allah. Itu satu. Wala yasma wala yaqil min ghairihi. Dan dia tidak mau mendengarkan, tidak mau memikirkan selain Allah, dari selain Allah. Binikmatihi tana'am, dengan nikmatnya Allah dia merasakan kenikmatan. Wa biqurbihi sa'ida, dan dengan dekat kepada Allah dia merasakan kebahagiaan. Wa tazayyan, merasa terhiasi oleh Allah. Wa tasyarraf, merasa mulia oleh Allah. Wa biwa'dihi taba wa sakana, dan dengan janji Allah dia merasa tenang, wasakana, dan diam. Wabihit ma'ana, dan dengan Allah dia tumakninah, dia tenang, sama. Wabihadithi, dan dengan ungkapan Allah atau ucapannya Allah Subhanahu wa taala, anisa, dia merasakan kebahagiaan. Nah, dan sebaliknya, wa an ghairihi, dan dari selain Allah taala, istauhash, dia merasa galau, wanafar, dan lari. Wa ila dzikrihi iltaja'a warokan, dan kepada zikir dan menuju kepada zikirnya atau kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, iltaja'a, dia mengungsi, mendatangi, warakana, dan condong kepadanya. Wabihi wathiqa, dan hanya kepada Allah taala dia percaya, dia gantungkan segala sesuatunya oleh Allah. Wa alaihi tawakkal, dia pasrah kepada Allah. Wa binuri ma'rifatihi ihtada, dan dengan cahaya kemakrifatan kepada Allah, ihtada, dia mendapatkan petunjuk. Wa taqammasa wa tasarbala, dia memakai pakaian, memakai baju itu hanya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dengan kata lain diringkaskan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabaqatul Kubra. Tariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah at-tauhid, tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa saja? Wasfan, sifatnya. Jadi sifatnya itu menunjukkan dirinya bertauhid kepada Allah taala. Wa hukman, hukumnya. Hukum dirinya, ya. Menghukumi dirinya itu dengan tauhid. Wahalan, dan tingkah lakunya dengan tauhid. Berarti pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, dari sifatnya, dari ucapannya, ya kan? Dan hakikatnya wa tahqiquhu asy-syar'u zahiran wa batinan. Memakai syariat dari sisi zahir dan batin. Ya, soalnya kebanyakan dari kita itu seringnya ya syariatnya cuma zahir saja. Ayo, yang dilihat bukan dirinya tapi orang lain. Sholat rada melenceng dikit, ayo komentar. Kemudian melihat seseorang yang majdub, ayo dicaci maki, dibully segala macam. Melihat seseorang yang mengatakan bahwa dirinya wali, rame, gitu kan? Mengatakan bahwa ketika dia melihat seseorang yang mengatakan bahwa dirinya soleh, ayo dibully segala macam. Nah, sementara thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu syariat zahirun wa batinan. Zahirnya bersyariat, batinnya bersyariat. Kalau zahir mah gampang, sholat beres, ya kan? Tapi batinnya ketika dia sholat, apa yang dia rasakan? Setelah sholat pun, apa yang dia rasakan setelah sholat? Apakah ada efek positif dari sholat yang dia lakukan? Ketika sedekah, ya kan? Dia sedekahkan niatnya untuk apa? Setelah sedekah bagaimana batinnya? Apakah merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang mampu? Ya kan? Ketika puasa, apakah puasanya itu hanya ketika dia berpuasa? Sementara puasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, puasa itu ada puasa zahir, ada puasa syariat, ada puasa ma'rifat, ada puasa hakikat. Ayo, yang mana ayo? Jadi kita ya harus ini dong, harus apa ya? Fair. Kita mengatakan syariat itu zahirnya doang apa zahir sama batin? Kalau zahirnya doang, apa bedanya kita dengan orang-orang yang munafik yang ketika kita sholat mereka bisa sholat, ketika kita puasa mereka bisa puasa?
Orang munafik yang ada di zaman Rasul bahkan mereka bikin masjid sendiri gitu kan. Mereka sholat ikut sholat, mereka muslimin puasa mereka ikut puasa gitu kan. Tapi dari iman, kebatinan, kerohanian mana? Jangan-jangan kita itu termasuk orang yang seperti itu gitu tuh. Naudzubillah gitu ya. Nah, jadi intisari dari ajaran thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah tadi asyar'u zahirun wa batin. Syariat secara zahir dan batin. Atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala secara sifat, secara hukum, secara tingkah laku. Tidak boleh ada satupun yang kurang dari hal ini. Sehingga dari sini mari kita bersama-sama meniatkan supaya kita tidak atau jangan sampai kita ini merasa bahwa diri kita ini lebih mulia, lebih pintar, lebih alim daripada orang lain, dan kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, wa hukiya annahu ijtama'a lahu mi'atu faqihin min ulama'i Baghdad. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin, para pemirsa, para subscriber dimanapun Anda berada, pengajian yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari kawan-kawan yang di sini yang hadir, ada nggak bro? Nah, terus, non puasa marifat gitu. Aduh, rampoho ya. Untung aja kitab ya. Ini puasa marifat. Oke, kita buka ya. Puasa marifat. Nah, 163. Ini ada berapa nih? Shaum syariah, shaum thariqah. Oh, ini ada dua bro versinya bro. Shaum syariah sama shaum thariqah. Puasa syariat dengan puasa thariqah. Kalau puasa syariat itu jelas di fikih itu. Ini kan? Itu an yumsika anil ma'kulat wal masyrubat wa an yuqa'in nisa'i fin nahar. Menahan makan dan minum dan bersetubuh dengan perempuan di siang hari. Ya kan? Itu puasa syariat. Ngertilah di fikih itu mah. Nah, puasa thariqah itu apa? An yumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramat wal manahi wa dzama'im. Puasa thariqah itu dia menahan semua anggota badannya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya, dan larangan-larangan yang sifatnya makruh, wadamain, dan semua hal-hal yang tidak terpuji, semua hal yang tercela. Contoh ujub pamer, kibir sombong, bukhul pelit, wagarudalika. Tidak hanya zahirnya saja, zahiron wa batinan, secara zahir dan batin. Berat ini bro. Secara zahir dan batin. Jadi lintasan hati ketika ada ujub batal itu. Puasanya. Iya. Fakullu hayubtilu saumat thariqah. Semuanya itu, ya kan? Dari tadi yang disebutkan itu bisa membatalkan puasanya. Puasa thariqah ya. Ya sehingga puasa thariqah ya berat. Kalau puasa syariat punya waktu, kalau puasa thariqah nggak dibatasi oleh waktu. Dimanapun dan kapanpun. Ya kan? Nah nanti insya Allah di lain waktu kita akan membahas tentang kitab Sirrul Asrar ya. Ini kalau cetakan ini cetakan apa nih? Maktabatus Thaqafah Ad-Diniyah nih di halaman 165. Tapi kalau di cetakan lain, mana cetakan saya? Iya. Cetakan lain itu di halaman berapa ya? 67 ini. 67 kalau cetakan ini, cetakan lokal ini, cetakan Haromen ya, itu halaman 67. Kalau di cetakan Maktabatus Thaqafatud Diniyah tadi halaman berapa ya? Oh udah 165 ya, itu di itu doang pertanyaannya. Yang susah dikit sih. Ya, bercanda ya.
Oke, mungkin dari kawan-kawan, dari teman-teman, jika ada pertanyaan terkait materi ini, ya silahkan ditulis di pesan di kolom komentar di bawah ini, ya kan? Wallahu ta'ala alam. Baiklah para hadirin, kita tutup pengajian ini dengan ucapan alhamdulillah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.